Shalom teman-teman semua, semoga ada sukacita di tengah teman-teman yang hari ini akan ikut Kombas. Kombas kali ini kita akan membahas tentang update iOS yang baru aja dibawain oleh Koselo di 7 Februari kemarin, dan kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari Koselo. Nah, tapi sebelumnya mari kita dengar sama-sama dari pewartaan beliau kemarin. Yang pertama adalah bagaimana kita tahu bahwa setiap kita disiapkan Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Di Kejadian 1 dikatakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kebayang nggak betapa luar biasanya Allah menciptakan kita? Karena itu, Ia juga menghembuskan nafasnya sehingga kita memiliki roh Allah di dalam diri kita. Betapa luar biasanya roh Allah itu, Dia bekerja di dalam diri kita. So, kita mesti sadari hal ini dan biar kuasa Tuhan, daya kreasi Tuhan bekerja. Jadi penting untuk kita menyadari bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan ada karya rahmat anugerah Tuhan dalam diri kita. Sehingga jangan pernah kita memandang rendah diri kita. Kita sadari bahwa Tuhan tuh benar-benar sayang sama kita. Tuhan itu menciptakan kita berharga, mulia, karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang kedua, ada di Kisah 1 ayat 8. Yang intinya adalah kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kita. Dan kita semua sudah memiliki Roh Kudus karena Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus lewat pembaptisan. Dan kita diciptakan dinamis, yang artinya adalah kita diciptakan secara luar biasa. Balik lagi ya, kita perlu menyadari kalau Tuhan itu memberikan kuasa loh. Memberikan kuasa, karena itu kita yang diberikan kuasa, ya kita kan diciptakan segambar dan serupa, istilahnya punya akal budi dari Tuhan. Nah, itulah yang perlu kita berdayakan nih. Karena itu kita jangan tinggal diam. Lalu kita mulai bergerak dengan setiap kejadian, problem, dan talenta yang kita punya itu, kita menjadikan hidup kita lebih baik. Karena roh Tuhanlah fondasinya. Jadi roh Tuhan ini yang ada di dalam kita ini juga bakal bekerja loh di dalam hidup kita untuk menjadikan kita senantiasa lebih baik, senantiasa upgrade. Tapi memang Tuhan memberikan kita bahan mentah supaya kita bisa ngeproses, supaya kita terus upgrade dan memaksimalkan apa yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Dan kita perlu ingat Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. So, tenang aja. Ketika kita terus mau update, Tuhan juga pasti memperlengkapi kita. Nah, terus gimana sih caranya? Yang pertama adalah kita perlu tahu planning Tuhan dalam hidup kita. Karena resolusi yang kita udah buat di awal tahun itu perlu sesuai dengan visi Tuhan. Kalau udah sesuai dengan visi Tuhan, kita akan lebih mudah jalan. Kita juga perlu memiliki keinginan untuk upgrade. Karena segala potensi, segala talenta gak ada gunanya kalau kita gak punya keinginan untuk upgrade inside ourselves. Dan yang kedua, kita melakukan dengan metode dan prosedur yang tepat. Contohnya kalau HP ini ada manual booknya. Ketika kita buka, ada manual booknya. Nah, manual book kita, kalau itu HP, kalau kita ini adalah Alkitab. Gimana kita tahu caranya untuk melakukan setiap dari rencana Tuhan di dalam hidup kita? Visi Tuhan itu adalah dengan kita baca Alkitab. Karena Alkitab ini adalah manual book. Kalau kita nggak baca, kita jadi nggak tahu caranya gimana, metodenya gimana sih, prosedur yang baik tuh gimana. Seringkali kita gagal untuk melakukan rencana Tuhan karena kita tidak baca manual booknya. So, kita harus mulai ya. Langkah pertama ini yaitu baca firman Tuhan setiap hari. Kita renungkan dan kita lakukan. Cara yang ketiga adalah kita cari orang yang bisa memaksimalkan setiap talenta kita. Memang Tuhan tidak menyuruh kita untuk menutup pergaulan. Bergaul itu sangat baik. Kita bergaul dengan siapapun itu baik. Tetapi untuk menajamkan setiap talenta, kita butuh untuk bertemu dengan orang yang bisa menajamkan talenta kita. Untuk kita upgrade apa yang kita punya. Misalnya talenta bernyanyi, mau jadi WL yang oke. Nah, kita bergaulah dengan WL yang oke-oke juga. Jadi kita saling menajamkan, saling upgrade, saling evaluasi. Yang keempat, kita juga jangan pernah mendikte Tuhan tentang kondisi dan situasi. Terkadang hal yang tidak kita kira
Kayak misalnya pandemi ini justru malah mendatangkan kondisi situasi yang membuat kita malah selalu upgrade. Yang contohnya yang tadinya nggak bisa Zoom, sekarang jadi jago untuk mengoperasikan Zoom. Nah, waktu Tuhan ini, timingnya Tuhan ini juga kita gunakan sebaik-baiknya dengan talenta kita dan potensi kita. Ketika kita tahu timingnya Tuhan, kita juga pasti berhasil untuk upgrade diri kita. Yang kelima adalah atmosfer, kondisi dan situasi kita. Namanya upgrade itu kan selalu di atas. Nah, kita mengatasi di atas. Kita selalu perlu paksa diri kita untuk upgrade, update dengan apapun kondisinya. Jangan bersungut-sungut. Jadikan setiap hal itu untuk kita upgrade diri kita. Bukan berarti kita nggak bersyukur dengan keadaan kita sekarang ya, tapi kita terus mau untuk menjadi lebih baik, mau menjadi lebih baik, dan tidak pernah berhenti berproses, tidak pernah berhenti belajar, dan biarkan setiap talenta pikiran kita selalu baru. Itulah teman-teman, jadi kita perlu tahu apa rencana Tuhan, kita perlu baca manual booknya supaya kita tahu nih metode yang benar tuh kayak gimana. Lalu kita juga cari orang-orang yang bisa mempertajam talenta kita. Karena balik lagi, hanya orang pandai yang bisa memaksimalkan setiap yang Tuhan sediakan, talenta, potensi, dan juga setiap masalah untuk membuat kita upgrade diri kita. Dan jangan pernah berhenti berproses apapun kondisi dan situasi, karena upgrade, update itu posisinya selalu di atas. Oke, sekian teman-teman. Silahkan membaca dan juga menjawab setiap pertanyaan sel. And aku kembalikan ke para gembala sel. Thank you teman-teman. God bless you.